Aktivitas di dapur produksi tampak intens namun terorganisasi. Aroma daun pandan dan juga santan memenuhi ruangan, menandakan dimulainya proses produksi harian. Ri, kamu ngerasa nggak sih mangga dari Pak Yanto bulan ini bener-bener bagus kan? Warna kuningnya tuh rata semua, manisnya juga pas banget tuh buat disatuin sama plak santan racikan Mbak. Iya Mbak, kemarin pas aku ambil barang ke sana kecium banget wanginya dari luar pagar. Pak Yanto juga kelihatannya seneng banget soalnya panen bulan ini melimpah. Pantes aja ya, pesanan kita hari ini tuh makin ramai yang masuk, pelanggan pada nambah order karena ketagihan. Nanti sore aku mau pesen lagi ke Pak Yanto buat stok kita minggu depan. Tapi kan pesanan kita udah ada batas kuotanya Mbak, kulkas penyimpanan kita juga udah penuh. Kemarin Pak Yanto bilang sisa panennya di kebun tuh masih numpuk banget loh. Ya udahlah, biarin aja numpuk di kebunnya. Yang penting mangga kualitas terbaik itu cuma dikasih ke toko kita aja. Aku nggak mau tuh dia sembarangan kasih ke tempat lain. Kasian dong Pak Yanto kalau mangganya dibiarin sampai busuk dan nggak kejual. Dia kan juga butuh uang buat muter modal kebunnya Mbak. Terus aku harus gimana dong? Masa aku harus paksain beli semuanya? Padahal kapasitas kita cuma segini. Yang jelas aku udah beli sesuai kebutuhan kita. Ya udah, seenggaknya kita nggak usah larang Pak Yanto kalau misalkan dia mau jual sisa mangganya ke orang lain, biar rezeki dia juga lancar. Loh, nggak bisa gitu dong, Ri. Ketan mangga kita ini terkenal gara-gara mangganya eksklusif dan cuma ada di sini. Kalau ada toko lain yang rasanya sama persis, nanti pelanggan kita pasti pada kabur cari yang lebih murah. Ya udahlah, terserah Mbak Fanya aja maunya gimana. Nanti sore aku coba obrolin lagi sama Randy pelan-pelan biar stok minggu depan beneran aman buat kita. Nah gitu dong, awas ya, kamu pastiin bener-bener kalau bapaknya nggak bakal kasih mangga itu ke sembarang orang. 2 jam kemudian. Di bawah terik matahari, Laras dan Yanto beristirahat setelah memanen mangga. Pak, ini sisa panennya masih numpuk banget di pojokan situ. Kalau didiamin aja, besok udah mulai kematangan, Pak. Ya Bu, Bapak juga dari tadi lagi mikir nih. Sayang bener rasanya kalau buah sebagus ini sampai busuk. Terus gak jadi uang buat kita deh. Terus mau dikemanain sisanya ini, Pak? Paknya kan kemarin pesennya cuma setengah dari total panen kita minggu ini. Kebetulan banget kemarin sore Dina nanyain harga mangga borongan ke Bapak. Katanya dia itu mau coba-coba mulai jualan kecil-kecilan di rumahnya. Oh, itu Dina temennya Panya yang rumahnya di ujung jalan itu ya Pak. Emang dia mau buka jualan apa? Kok tumben nanya mangga borongan? Katanya sih mau jualan ketan mangga juga kayak si Fanya. Tapi harganya dibikin murah meriah. Khusus buat anak-anak sekolahan yang sering lewat di depan rumahnya itu. Oh ya udahlah Pak, coba Bapak tanya aja ke Dina hari ini. Harganya dikasih miring sedikit juga nggak apa-apa. Hitung-hitung kita bantu jadi penglaris buat usahanya. Nanti sore sekalian Bapak suruh Randy deh antar 5 keranjang penuh ke rumah Dina ya. Biar dia itu bisa langsung nyiapin bahan buat jualan besok pagi. Pak, tapi Bapak udah kabarin Paknya belum soal ini? Ibu itu agak ngeri loh kalau anak itu sampai salah paham. Dia kan gampang banget tersinggung orangnya, Pak. Nggak perlu pakai izin segala Bu. Sisa buah di kebun ini kan hak kita sepenuhnya. Mau dijual ke siapa juga ya terserah kita toh. Selagi ada yang mau beli, kenapa enggak kan? Bener juga sih kata Bapak. Yang penting modal Bapak muter buat beli pupuk dan yang lainnya di bulan depan. Biar kita ini nggak perlu pinjam uang ke koperasi lagi. Keesokan harinya. Dina tengah mempersiapkan area penjualan di teras rumahnya. Serius ini kamu itu mau jualan mango sticky rice? Persiapan sudah matang semua. Ya serius atuh Mas Bima, kenapa emangnya kok nanya kayak gitu? Ini teh tinggal masang spanduk kecil aja di depan. Bukannya si Manya itu teman kamu tuh udah jualan duluan ya di ruko depan. Kamu gak takut dibilang ikut-ikutan atau nyonteknya dia tuh gitu? Ya nggak apa-apa atuh Mas, sasaran kita pembeli itu kan beda jalur ya. Panya sasarannya orang kantoran yang berani bayar mahal. Kalau saya mah khusus buat anak-anak sekolah di sini aja yang uang jajannya teh pas-pasan. Masuk akal juga sih hitungan kamu itu ya. Terus buat bahan mangganya kamu dapat dari mana?
Di pasar indukan sekarang lagi lumayan susah nyari mangga yang bener-bener manis. Kemarin sore Pak Yanto teh nawarin sisa panennya ke saya Mas dengan harga yang lumayan murah. Mangga dari kebun dia kan udah pasti terjamin atuh kualitasnya. Oh, jadi ini pakai sisa mangganya Fanya. Pantesan bentuknya dari tadi aku perhatiin lumayan bagus-bagus dan mulus semua loh. Iya bener pisan Mas. Sayang kan kalau peluang bagus kayak gini teh dilewatin gitu aja. Buat resep plaknya juga saya teh udah bikin agak beda biar nggak plek-ketiplek kayak punya si Panya. Bagus deh kalau kamu itu udah mikirin sejauh itu. Pokoknya kamu itu fokus aja sama kualitas jualan kamu ya. Nggak usah dengerin kalau ada omongan miring dari tetangga. Makasih banyak ya Mas Bima, udah dibantuin belanja dari tadi pagi. Sekarang bantuin saya pasang spanduk kecil ini ya di pagar sekalian. Di tengah keramaian kafe sore itu, Siska menikmati waktu luangnya. Panya, kamu tuh tahu nggak kabar baru kalau si Dina sekarang buka usaha makanan juga loh di rumahnya? Hah, jualan makanan apa emangnya Bu? Dia nggak cerita apa-apa sama aku, apalagi kita sering chatan. Dia juga jualan mango sticky rice di teras rumahnya itu loh Pan, laris manis banget. Tadi pagi aku lihat banyak anak sekolah pada antri di sana. Masa sih sampai antri kayak gitu? Dia pakai bahan mangga dari mana emangnya? Mangga bagus yang manis di daerah sini kan cuma dari kebun langganan aku, dari Pak Yanto. Emang dari kebunnya Pak Yanto, Pan. Tadi siang aku penasaran, terus nyoba beli, dan rasanya beneran mirip banget sama jualan kamu. Apa kamu bilang Pak Yanto ngasih mangga kualitas super itu ke dia? Waduh, berani-beraninya sih dia nyuplai barang kesayangan aku sendiri. Iya, beneran. Dina bilang sendiri kok ke aku waktu aku beli tadi. Lagian itu kan sisa panen di kebun yang gak sanggup kamu beli semuanya kemarin, Van. Aduh, ini bener-bener gak bisa dibiarin lewat gitu aja. Dina bener-bener nusuk temen dari belakang. Pak Yanto juga kelihatan banget tuh gak ngerti soal etika bisnis yang bener. Udahlah Fanya, kamu tuh gak usah buru-buru emosi. Petani kayak Pak Yanto juga butuh uang kan buat makan sehari-hari. Jadi ya wajar aja mangganya dijual ke orang lain. Gak bisa gitu Bu peraturannya. Ya mangga dari kebun itu harusnya khusus buat usaha aku dong. Kalau rasanya dibikin pasaran kayak gini, apa bedanya usaha aku yang mahal sama dagangan pinggir jalannya Dina? Namanya juga urusan rezeki kan udah ada yang ngatur dari atas, Van. Kamu mending fokus aja jaga rasa jualan kamu biar pelanggan gak kecewa. Ini bukan soal pelanggan lagi ya Siska, tapi ini murni soal harga diri aku sebagai pembisnis. Aku pulang duluan ya, tiba-tiba malas banget rasanya mau lanjut ngobrol di sini. Keesokan harinya, Di kantin kampus yang riuh, Randy dan Riri duduk bersama untuk menyantap makan siang sambil bertukar informasi. Ri, tolong bilangin makasih banyak ya ke Mbak Fanya soal urusan mangga kemarin sore. Hah? Makasih? Emangnya makasih buat apa, Ren? Perasaan Mbak Fanya lagi nggak ngasih apa-apa deh ke keluarga kamu. Gara-gara kakak kamu yang ngambil semua panen bulan ini, bapakku jadinya bisa menyuplai tokonya Mbak Dina. Itu lumayan ngebantu ekonomi keluarga aku loh. Oh, jadi Mbak Dina beneran buka usaha akhirnya ya? Ya udah, syukur deh kalau sisa mangga di kebun kamu itu laku semua, nggak ada yang kebuang sia-sia. Iya beneran buka dia. Alhamdulillah lumayan banget pemasukan harian dari Mbak Dina buat nambah-nambah bayar uang semesteran aku nanti. Tapi aku tuh agak deg-degan sih dengar kabar ini, Ren. Mbak Fanya itu gampang banget tersinggung kalau ngerasa wilayah usahanya diganggu sama orang lain. Masa sih sampai segitunya, Ri? Kan bapakku cuma jualan biasa buat cari uang halal. Gak ada niat untuk menyaingi usaha kakak kamu. Egonya Mbak Fanya itu lumayan tinggi, Ren. Kalau dia ngerasa dihianatin atau hak eksklusifnya itu dilanggar, dia bisa mikir macam-macam dan ujung-ujungnya ngamuk. Ya ampun, kok ribet amat sih urusan jadi begini. Bapakku mana tahu dan ngerti soal persaingan bisnis atau urusan eksklusif kayak gitu, Ri. Nanti malam aku coba ajak ngobrol Mbak Fanya deh pelan-pelan biar dia nggak salah paham sama niat baik bapak kamu. Semoga aja dia bisa ngerti keadaannya ya. Udah gak usah terlalu dipikirin deh. Mending kita cepat habisin makanannya terus ke perpustakaan ya. Nyari buku referensi buat tugas akhir. Fanya nampak gelisah di kamarnya yang berantakan. Gila bener itu Pak Yanto, seenaknya aja dia kasih mangga spesial yang jadi ciri khas usaha aku ke si Dina. Dia pikir aku bakal diam aja apa?
Mbak Panya, bisa tenang sedikit nggak sih? Pak Yanto kan butuh uang. Wajar aja dia jual sisa mangganya ke Mbak Dina daripada busuk di kebun. Tenang gimana lagi sih, Ri? Maksud kamu mereka itu sengaja jadiin aku batu loncatan. Aku yang udah keluar modal banyak buat besarin nama mangga dia. Si Dina yang enak nikmatin hasilnya. Tapi kan sasaran pembeli kalian itu beda, Mbak. Usaha Mbak Dina ya harganya murah itu nggak bakal ganggu pelanggan setia kita kok. Udah dong, Mbak, jangan dibesar-besarin terus masalahnya. Aduh, Ri, kamu tuh aneh banget sih. Dari tadi malah belain mereka terus. Pokoknya mulai hari ini aku mutusin nggak mau transfer sisa uang tagihan mangga Pak Yanto bulan lalu. Biar dia tahu rasa. Jangan gitu dong, Mbak. Mangganya kan udah kita olah dan udah jadi uang. Pak Mali tahu nahan keringat orang kecil kayak Pak Yanto. Biarin aja dibilang Pak Mali juga, aku nggak peduli. Biar Pak Yanto sadar kalau tanpa usaha aku, mangganya itu nggak bakal laku. Mending dia suruh aja tuh si Dina yang bayar sisa uangnya. Ego Mbak Panya itu bener-bener udah nutupin akal sehat dan logika, Mbak. Ya udahlah, terserah Mbak aja deh maunya gimana. Aku udah bener-bener capek ingetin tiap hari. Udah, kamu keluar aja sana dari kamar aku sekarang. Kalau cuma mau bikin tambah emosi, besok pagi kita cari supplier mangga baru aja dari pasar biar nggak pusing. 3 hari kemudian. Larut malam Yanto duduk di teras dengan raut wajah yang cemas. Halo, assalamualaikum nak. Maaf banget kalau bapak itu ganggu waktunya malam-malam gini. Tagihan mangga bulan lalu itu kira-kira udah bisa ditransfer sekarang belum? Soalnya bapak butuh uangnya buat beli pupuk besok pagi. Oh, soal uang tagihan itu ya? Maaf banget nih Pak, aku udah nggak bisa bayar tagihan lagi. Bapak hitung aja total tagihan itu sebagai bentuk kerugian Bapak bulan ini. Kerugian bagaimana maksud ini nak? Bapak itu nggak ngerti loh. Bapak kesini cuma mau nanya hak bapak karena bapak bener-bener butuh uangnya buat modal. Ya Bapak minta aja tuh uangnya sama si Dina. Bapak kan sekarang lebih milih nyuplai mangga itu ke dia. Berarti Bapak udah nggak butuh kerjasama dari aku lagi kan? Astagfirullahaladzim nak Fanya. Bapak jualan ke Dina itu kan murni karena panennya tersisa banyak. Kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu itu nggak mau ambil semua mangganya karena kulkasnya kepenuhan. Gak usah banyak alasan Pak. Pokoknya Bapak itu udah ngerusak kesepakatan eksklusif kita. Harusnya sisa mangga itu Bapak biarin aja Pak busuk di tanah daripada dikasih ke saingan aku. Bapak ini cuma petani biasa yang nggak sekolah tinggi loh nak. Bapak itu nggak ngerti soal bisnis eksklusif yang kamu bilang itu. Kalau barang udah kamu terima dan habis dijual ya harusnya dibayar lunas dong. Intinya Bapak yang udah nusuk aku dari belakang dan gak ngehargain aku. Udah ya Pak, pokoknya mulai besok kita putus kerja sama. Gak usah repot-repot kirim mangga lagi ke rumahku. Halo, nak Fanya? Bapak belum selesai ngomong loh. Astagfirullahaladzim, teleponnya malah sengaja dimatiin gitu ya. Keesokan harinya. Loh, ada apa Pak? Kok jalannya gontai dan lemes banget kayak gitu? Emangnya Paknya belum mau bayar tagihan mangganya malam ini ya? Fanya bilang kalau dia itu nggak mau bayar utangnya sama sekali ke kita bu. Dia itu bener-bener marah waktu itu bapak jual sisa mangganya ke Dina kemarin. Ya Allah Gusti, kok anak itu bisa seenaknya ngatur rezeki dan hak orang kayak gitu? Padahal kan dia nggak rugi apa-apa. Bapak juga pusing dengernya bu. Hanya malah dengan entengnya nyuruh bapak itu minta bayaran tagihan itu ke Dina. Padahal Dina kan belinya pakai uang dia sendiri dan udah lunas lagi. Anak itu kelakuannya bener-bener udah kelewatan. Padahal mangga dari kebun kita kan udah dimakan habis sama pelanggannya Pak. Kok dia masih tega nah anak orang? Terus dia juga bilang kalau mulai besok pagi dia itu akan memutuskan kerja sama sepihak. Bapak disuruh berhenti kirim mangga ke rumahnya mulai sekarang. Bagus deh Pak, kalau kayak gitu keputusannya. Ibu malah bersyukur kita akhirnya putus kerja sama orang yang gak punya adab dan sopan santun kayak dia. Tapi uang pupuk cair kita itu besok pagi gimana bu? Tabungan bapak di dompet jelas gak bakal cukup buat beli sebanyak itu. Bapak gak usah terlalu pusing mikirin itu. Besok pagi ibu coba pinjem uang ke koperasi PKK dulu. Mulai besok kita bener-bener fokus kirim mangga ke Dina aja yang bayarannya selalu lancar. Dapur rumah Dina kini dipenuhi dengan tumpukan kemasan pesanan. Dina dan Bima bekerja sama menyelesaikan pesanan yang meningkat secara signifikan.
Mas Bima, itu tolong ya apinya teh agak dikecilin sedikit biar santainya nggak pecah. Ini pesanan mendadak nambah 2 kali lipat hari ini gara-gara viral di grup warga. Lancar bener ya jalan usahamu ini, Din. Tadi ibu-ibu pengajian cerita pas aku itu antar pesanan, katanya pelanggan setianya Fanya itu pada pindah ke sini semua. Masa sih sampai pada pindah semua, Mas? Alhamdulillah pisan atuh kalau rasa buatan kita teh cocok di lidah mereka. Padahal resepnya teh sederhana. Katanya sih ketan mangga buatan Fanya itu belakangan ini rasanya jadi aneh banget. Mangganya kerasa agak kecut dan baunya seret kasarnya. Terus Fanya itu kurang wangi pandannya. Ya, aku juga sempat dengar desas-desus itu, Mas. Katanya Fanya teh kelabakan, terus mendadak ganti mangga dari pasar biasa karena stok dari kebun langganannya teh udah terputus. Fanya kan lagi musuhan sama Pak Yanto gara-gara egonya itu. Dengar-dengar dia itu nekat nahan uang bayarannya Pak Yanto gara-gara marah masalah yang kemarin. Ya ampun, Mas, kasihan pisan atuh Pak Yanto kalau ceritanya beneran kayak gitu. Kenapa sih Fanya teh bisa setega itu ya jolimin orang tua yang udah baik dan nyuplai bahan buat dia? Dari dulu emang egonya Fanya itu nggak mau ngalah, Din. Padahal usahanya udah jalan enak dan tinggal nikmatin hasil aja. Sekarang malah hancur gara-gara kelakuannya sendiri. Nanti sore pas Randy sekalian kesini teh kita lebihin aja ya Mas uang mangganya. Hitung-hitung buat bantu nambahin uang operasional Pak Yanto di kebun yang ketahan Fanya. Kasihan dia teh. Mas setuju banget sama ide kamu itu. Ya udah yuk kita cepat selesaikan susunan kotaknya ini di kardus besar. Bentar lagi kurirnya itu pasti datang buat pick up. Keesokan harinya, Di tengah aktivitas pagi di kompleks perumahan. Siska, kamu udah denger gosip terbaru soal kondisi toko Fanya gak? Kemarin sore pas aku lewat depan ruko kok kelihatan sepi banget, lampunya juga mati. Iya, dengar Tante, teman-teman di grup juga pada heboh ngomongin pegawai bagian dapur Fanya juga pada ngeluh soal gaji mereka telah dibayar bulan ini karena pemasukan anjlok. Nah bener kan tebakan aku, ini pasti karena karma instan gara-gara dia berani nekat nahan uang keringetnya Pak Yanto kemarin. Iya bener banget Tante, dia kan sempat kebingungan tuh nyari mangga bagus di pasar tapi gak dapet yang seenak dari kebun Pak Yanto. Dan ujung-ujungnya rasa jualannya hancur, terus pembeli setia pada lari semua itu ke tempat Dina yang lebih konsisten. Ya makanya itu, hidup di dunia gak usah terlalu sombong dan ngerasa paling di atas angin. Sama petani tua aja kok berani-beraninya mainan rezeki segala. Tadi malam pas aku nyoba chat Fanya mau kasih semangat sedikit, malah langsung di-read aja sama dia Tante, gak dibalas sama sekali. Dia itu pasti lagi malu Siska. Usaha yang dia bangga-banggain ternyata bangkrut secepat itu. Cuma gara-gara masalah ego yang sepele. Ya udahlah, biarin aja Tante, biar dia sesekali belajar nerima realita pahit. Biar dia itu sadar, gak selamanya kemauan dia harus diturutin sama semua orang di sekelilingnya. Bener banget itu, habis belanja sayur ini aku mau mampir beli mango sticky rice porsi besar deh di tempatnya Dina buat cemilan anak-anak di rumah. Selain rasanya enak, harganya juga lebih pas di kantong ibu-ibu. Suasana perpustakaan siang itu tenang. Kamu ini beneran gak apa-apa, Ri? Dari tadi muka kamu itu ditekuk terus dan gak ngetik apa-apa sama sekali di lembar kerjanya. Aduh Ren, rasanya aku stres banget kalau ingat kondisi di rumah. Mbak Fanya kerjaannya tiap hari cuma marah-marah gak jelas dan nyalahin semua orang atas sepi tokonya. Masa sih sampai segitu parahnya? Emang gak ada jalan keluar atau apa kayak yang bisa dilakuin buat narik ulangan tokonya lagi? Kayaknya usahanya beneran bakal tutup akhir bulan ini deh gara-gara putaran modal rugi terus. Pembeli juga udah pada nggak mau pesen ulang. Terus bapaknya itu gak mau nyoba nurunin giginya buat minta maaf ke bapakku gitu. Siapa tahu kalau dia tuh minta maaf syukurannya tuh bisa balik lagi kayak dulu. Udah aku suruh berkali-kali loh Ren, tapi gengsi dan egonya itu tinggi banget. Dia malah milih usahanya bangkrut daripada harus ngerendah dan minta maaf duluan ke bapak kamu. Ya ampun, susah juga ya kalau udah mataknya begitu. Udah Ri, kamu itu gak usah ikut pusing mikirin. Biar aja urusan tokonya itu jadi pelajaran dan tanggung jawab dia sendiri. Ya aku itu cuma ngerasa gak enak dan malu banget sama keluarga kamu Ren. Gara-gara kelakuan ego kakakku, bapak kamu sempat kesusahan kan nyari uang pupuk minggu lalu. Kamu itu gak perlu minta maaf gitu Ri. Kamu kan gak salah apa-apa dalam hal ini. Bapakku malah bersyukur loh sekarang kerja bareng Mbak Dina.
Pikirannya lebih tenang dan pembayaran juga selalu lancar, nggak pakai ditunda. Ya, syukur deh kalau keluarga kamu akhirnya malah dapat jalan rezeki yang jauh lebih baik dan berkah dari sebelumnya. Aku ikut lega dengarnya, Ren. Bima mendatangi toko Vanya untuk menawarkan bantuan. Sore Van, lagi sibuk bongkar-bongkar spanduk ya? Butuh bantuan nggak nurunin kayunya? Kelihatannya berat kalau dilakukan sendirian. Gak usah repot-repot nawarin, aku bisa lakuin ini sendiri kok. Kamu itu berhenti di sini pasti cuma mau niat pamer dan ngetawain keadaan aku kan? Ya ampun Van, kenapa sih? Isi kepala kamu itu suuzon dan mikir jelek soal orang lain. Aku tuh nawarin bantuannya karena ngerasa kasihan lihat kamu kesulitan. Alah, gak usah sok munafik deh kamu Bim. Kamu itu sama keluarga kamu pasti lagi seneng banget kan lihat usaha aku akhirnya hancur. Aku kesini cuma mau bilang satu hal sebagai teman lamamu. Kalau aja kamu itu kemarin-kemarin itu mau nurunin sedikit ego kamu dan ikhlas minta maaf ke Pak Yanto, semua pasti belum terlambat dan bisa diperbaiki. Minta maaf apanya? Aku nggak ngerasa salah. Aku cuma korban dari kelicikan kalian semua yang sengaja mau rebut dan hancurin rezeki aku. Terserah kamu Devan, kalau kamu itu masih lebih milih hidup di dalam rasa paling benarmu itu, selama kamu itu masih egois dan gak mau hargai orang lain, usaha apapun yang kamu bangun itu gak bakal bisa maju dan berkah loh. Udahlah, mending pergi aja kamu dari sini sekarang juga Bima. Aku bener-bener gak butuh nasihat basi dari mulut kamu. Oke, aku jalan sekarang. Semoga suatu saat kamu itu cepat nemuin kedamaian sama isi pikiranmu sendiri ya Van. Kamar Vanya tampak berantakan mencerminkan kekacauan yang terjadi dalam hidupnya. Loh, kamu mau kemana? Malam-malam bawa tas gede kayak gitu, Ri. Kamu juga mau pergi ninggalin aku sendirian kayak teman-teman yang lain? Aku mau pindah ngekos aja ke dekat kampus mulai malam ini, Mbak. Aku udah nggak tahan sama suasana rumah yang tiap hari isinya cuma keluhan dan energi negatif dari Mbak Vanya. Aku butuh ketenangan buat nyelesain tugas akhir. Riri, tolong jangan pergi dulu. Teman-teman aku udah pada ngejauh semua loh. Pembeli aku juga udah lari ke tokonya Dina. Kalau kamu pergi, aku benar-benar hancur sendirian di sini, Ri. Aku nggak akan ninggalin Mbak Vanya gitu aja. Tapi ya Mbak sendiri yang udah ngusir semua orang pakai kesombongan Mbak. Mbak itu selalu mikir kalau semua orang itu jahat. Padahal Mbak sendiri yang ngerusak segalanya karena ngerasa paling spesial. Aku ini cuma mau ngelindungin usaha yang udah aku bangun susah payah, Ri. Aku pikir kalau aku tegas dan nekat nahan uang itu, Pak Yanto bakal tunduk dan nurut sama aturanku. Tapi kenyataannya kebalikan, Mbak. Pak Yanto malah dapat rezeki yang baik bareng Mbak Dina. Sedangkan usaha Mbak malah hancur tanpa mangga dari kebun dia. Iya, aku sadar aku salah. Aku terlalu sombong dan mikir kalau Pak Yanto nggak bakal bisa makan tanpa uang belas kasihanku. Ternyata aku benar-benar butuh bantuan dia. Ya baguslah kalau Mbak udah mulai sadar. Bener kata Mas Bima tadi sore, ego Mbak Panya itu yang ngebunuh mimpi Mbak pelan-pelan. Aku berangkat dulu ya Mbak. Dan Mbak pikirin aja baik-baik kesalahan Mbak sendiri. 5 minutes later. Gak ada yang spesial dari diri aku selain sifat egois yang bikin semua mimpiku berantakan dalam sekejap. Pak Yanto, Dina, Riri, dan yang lainnya. Aku minta maaf. Aku benar-benar nyesel sekarang. Tapi semuanya udah terlambat.